Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Dwi Arianti dari kelas 11A. Saya akan menjelaskan bab 4 tentang sistem peradilan Islam. Yang A ada peradilan Islam. Sistem peradilan Islam adalah sistem peradilan satu-satunya yang akan memutuskan perkara dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Sistem peradilan Islam akan memutuskan perkara di tengah masyarakat dengan adil. Sistem peradilan Islami akan menyamakan semua orang tanpa ada diskriminasi. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Istilah peradilan itu senantiasa melekat dengan istilah pengadilan. Secara terminologi, kedua istilah itu berbeda, tetapi keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan. Pada dasarnya, pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya peradilan. Dengan demikian, pengadilan itu dapat dibedakan dari peradilan tetapi tidak dapat dipisahkan. 1. Unsur-unsur peradilan Islam. Unsur peradilan Islam mempunyai 5 rukun atau unsur, yaitu 1. Hakim atau qadhi, 2. Hukum atau qada, 3. Mahkum bih atau hak, 4. Mahkum alaih, 5. Mahkum lahu. 2. Prinsip-prinsip peradilan. Prinsip-prinsip penting dalam peradilan Islam yaitu yang A. Istiqlal al-qada atau kemerdekaan kehakiman. Yang B. Al-musawwah amamal qada atau kesamaan di hadapan hukum. C. Majayaniyatul qada atau peradilan gratis. D. At-takhaddi ala darajatin aw al-istinaf atau upaya hukum naik banding. E. Al-qada fil Islam yaqumu ala nidami al-qadi al-fard atau kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal. Yang F. Alaniyatu majlisil qada atau sidang peradilan yang terbuka. Yang G. Hushul ijra'at fi muwajahatil ushum atau mempertemukan pihak yang berselisih. Yang H. Sultatul qadi fil fiqih al-islami atau kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam. Ketiga, fungsi peradilan. Fungsi terpenting peradilan Islam yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. 4. Mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Yang 4 ada hikmah peradilan. 1. Terwujudnya masyarakat yang bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih. 3. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, artinya setiap orang dihargai dan dilindungi. 4. Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. 5. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua pihak. Yang B. Ada hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. 1. Syarat-syarat menjadi hakim. Pertama, beragama Islam. Untuk perkara yang terkait dengan hukum Islam, tidak diperbolehkan menyerahkan perkara kepada hakim yang memeluk agama lain. Yang kedua, sudah akil balik atau dewasa akal pikirannya. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Orang yang merdeka. 5. Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.
Yang kedua, pengangkatan hakim. Adapun pengangkatan seorang hakim oleh penguasa, hukumnya adalah wajib dan tidak dibedakan antara pemberian wewenang kepada hakim oleh pihak penguasa atau dengan jalan pelimpahan wewenang kepada pembantu-pembantu pemerintah untuk tugas-tugas khusus di bidang peradilan. Dan atas dasar ini, maka sebenarnya seorang hakim menyadarkan putusan hukumnya atas pengangkatannya dari pihak penguasa. Yang ketiga, wewenang dan fungsi hakim. Kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya, terutama yang berkaitan dengan perkara perdata. Kemudian dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak, tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Yang C ada saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. 1. Fungsi saksi dalam peradilan. Pada dasarnya, saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Yang kedua, ada syarat-syarat saksi. Syarat-syarat saksi yang diterima kesaksiannya dalam hukum pidana Islam adalah Islam balik, berakal, adil, menyaksikan secara langsung, serta dapat berbicara, baik ingatan dan teliti. Yang D ada penggugat dan bukti. 1. Pengertian penggugat. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa kerugian oleh pihak tergugat atau orang yang digugat. Adapun syarat-syarat gugatan dapat diterima sebagai berikut. 1. Gugatan disampaikan secara tertulis yang ditujukan ke pengadilan dan ditandatangani oleh penggugat. 2. Gugatan harus diuraikan dengan jelas dan rinci atau tafsil, baik permasalahannya maupun alasan-alasan gugatan. 3. Tuntutan harus sesuai dengan kejadian perkara. 4. Memenuhi persyaratan khusus yang dibuat oleh pengadilan. Yang kedua, pengertian bukti. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata al-bayyinah, yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak atau benar. Dalam istilah teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala persangkatnya. Dalam ilmu fikih, alat bukti disebut juga at-turuq al-itsbat. Yang E ada tergugat dan sumpah. 1. Pengertian tergugat dan sumpah. Tergugat adalah orang yang dituntut mengambilkan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atas dakwaan pihak lain di pengadilan. Tergugat sering disebut juga dengan terdakwa atau tertuduh. Yang 2. Tujuan sumpah dan sumpah tergugat. Tujuan sumpah adalah memberikan keterangan guna meyakinkan bahwa sesuatu itu demikian atau tidak. Sumpah diucapkan oleh tergugat untuk menyangkal atau menolak gugatan yang ditunjukkan kepadanya. Jika tergugat bersedia bersumpah, hakim dapat memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak benar. Sumpah yang diucapkan tergugat bahwa semua gugatan penggugat itu tidak benar disebut yamin al-munkir atau sumpah penolakan. Yang 3. Syarat-syarat orang yang bersumpah. 1. Mukallaf, yaitu balik dan berakal. 2. Tanpa paksaan atau atas kehendak sendiri. 3. Sadar atau secara sengaja mengucapkan sumpah. 4. Harus dengan nama Allah.
Yang keempat ada pelanggaran sumpah. Pelanggaran sumpah terjadi bila seseorang telah berikrar dengan menyebut nama Allah untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu lalu tidak ditepatinya. Adapun orang yang bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu, lalu orang yang disuruhnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka tidak termasuk pelanggaran sumpah. Sekian video dari saya tentang bab sistem peradilan Islam. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.